Belajar logic model untuk capai kinerja prima. Izinkan saya, Rahayu Kurniasari, analis SDM Aparatur Ahli Muda, Ditjen Ketenagalistrikan untuk memandu acara webinar pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sudah hadir bersama kita yang terhormat Ibu Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan, Ibu Ida Nuriatin Vinahari. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih. Kemudian telah hadir juga di acara kita narasumber pada pagi hari ini, Mas Ardian Fitrianto, yang saat ini menjabat sebagai analis pengelolaan keuangan PBN Ahli Muda. Selamat pagi, Mas Ardian. Ibu Nia. Baik. Lalu ada pula Ibu Dia Stianingrum selaku Kepala Din Office for Strategic Planning, Evaluation and Monitoring International Ranking atau disingkat DOSPER IR dari FEB UI sebagai narasumber penanggap kegiatan Alumni Talk pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Dia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nia, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Dan tentunya juga kepada para peserta forum literasi bersama Perpus Gatrik dengan tema belajar logic model untuk capai kinerja prima. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan acara kita hari ini yaitu sebagai sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pasca tugas belajar program studi S2 maupun S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pokja Humas dan Layanan Informasi Publik serta Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan acara Alumni Talk ini dengan harapan bahwa akan menambah wawasan dan informasi bagi para pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Ditjen Ketenagalistrikan, yang berminat untuk melakukan pengembangan karir lewat jalur program tugas belajar ataupun izin belajar. Baik, Alumni Talk merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan tahun 2023. Kegiatan lain dari rangkaian Forum Literasi Ketenagalistrikan ini antara lain webinar bedah buku bidang teknik, ngopi dan bedah buku battle series, dan yang terakhir bedah paper. Baik Bapak Ibu, izin selanjutnya saya akan membacakan tata tertib Zoom meeting pada pagi hari ini. Untuk format nama di Zoom, silahkan di-rename Bapak Ibu menjadi nama thread unit kerja. Lalu peserta yang akan bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan panitia akan memilih pertanyaan dari kolom chat untuk dijawab oleh narasumber. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa terdapat souvenir menarik untuk satu penanya terbaik dan di akhir acara silahkan untuk link daftar hadir dan evaluasi untuk diisi. Dan e-sertifikat akan diberikan pada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Baik, susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Sesditjen Ketenagalistrikan. Dilanjutkan dengan kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Lalu penyampaian paparan dari Mas Ardian Fitrianto. Dilanjutkan dengan tanggapan dari Ibu Dia. Lalu ada kita tanya jawab dan terakhir penutupan. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sekaligus membuka acara Alumni Talk pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ida Nuriatin Vinahari, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan.
Izin Ibu, suaranya kecil sekali. Izin Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis, sedang diperbaiki oleh teknisi. Yang saya hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian SDM atau yang mewakili, narasumber alumni top Mas Ardian Fitrianto, analis pengelolaan ke Bapak, Bapak, Pak, yang saya hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian SDM atau yang mewakili, narasumber alumni top Mas Ardian Fitrianto, analis pengelolaan keuangan APBN ahli muda pada kelompok kerja keuangan, narasumber penanggap ya Ibu Dr. Diah Setianingrum, Paladins Office for Strategic Planning, Evaluation and Monitoring International Ranking Universitas Indonesia, moderator dan para peserta alumni talk yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara webinar Alumni Talk yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Acara Alumni Talk ini merupakan bagian dari forum literasi informasi di bidang ketenagalistrikan yang memang rutin diselenggarakan oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan penyelenggaraan kali ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga ya di tahun 2023 ini. Dan kegiatan Alumni Talk ini merupakan sarana untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman dari pegawai di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pasca tugas belajar program studi S2 maupun S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan selain itu, melalui acara ini, Perpustakaan Jenderal Ketenagalistrikan ingin mengajak para pegawai dan juga masyarakat umum untuk meningkatkan literasi, informasi, serta sarana pengetahuan di bidang ketenagalistrikan. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai logic model ya untuk capai kinerja prima yang merupakan hasil studi dari Mas Ardian Fitrianto, program studi S2, sebagai pengenalan kepada para peserta webinar. Yang ini adalah analis pengelolaan keuangan APBN, ahli muda pada kelompok kerja keuangan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah menyelesaikan program S2-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan paper yang akan dipaparkan ini merupakan tesisnya Mas Ardian mengenai performance measurement menggunakan logic model yang merupakan sebuah tools untuk mengevaluasi kegiatan program dalam rangka pencapaian kinerja serta perbaikan tata kelola.
Pendekatan logic model untuk mendesain program kegiatan dapat membantu mengorganisasi dan sistemasi perencanaan program manajemen dan juga fungsi evaluasinya. Dan pada kesempatan ini kami juga mengundang Ibu Diah Setianingrum dari Universitas Indonesia sebagai narasumber penanggap untuk dapat menggali lebih dalam dan komprehensif dari sisi akademisi maupun dari sisi praktisi terkait dengan logic model. Diharapkan narasumber penanggap dapat memunculkan hal-hal baru yang belum terungkap dalam paparan Mas Ardian serta memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait apa itu logic model dan manfaatnya untuk mendukung kinerja yang lebih optimal. Dan melalui acara Alumni Talk ini, peserta diharapkan mendapatkan gambaran sekaligus menambah wawasan terkait dengan performance measurement. Pengukuran kinerja ini bermanfaat untuk mempelajari proses dalam organisasi, strategi organisasi, serta parameter atau fenomena yang terjadi di dalam organisasi. Pengukuran kinerja juga dapat berfungsi untuk menilai hasil dan juga evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan serta pengembangan prestasi pegawai. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber serta moderator tentunya pada webinar Alumni Talk hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan para peserta webinar untuk meluangkan waktu menghadiri webinar Alumni Talk. Kami berharap webinar ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan terkait dengan evaluasi dan tata kelola keuangan. Selamat berdiskusi, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sesdijen yang telah menyampaikan sambutan dan membuka acara Alumni Talk pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuki acara selanjutnya, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya karena kita akan berfoto bersama. Silahkan Bapak Ibu. Panitia, silahkan untuk didokumentasikan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah, panitia? Ya, Baik, baik. Layar kedua dan ketiga. 1, 2, baik Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, izinkan kami untuk membacakan profil singkat narasumber pada webinar pagi hari ini. Mas Ardian Fitrianto SA yang saat ini menjabat sebagai analis pengelolaan keuangan APBN pada Ditjen Ketenagalistrikan. Beliau sekaligus PPK pada Sekretariat Ditjen Ketenagalistrikan ya Bapak Ibu. Latar belakang pendidikan beliau S1 di Universitas Airlangga, Universitas Airlangga Perpajakan Surabaya 2004 sampai 2007. D3 ya, lalu S1 di Akuntansi Surabaya, ini lintas jalur, lalu lanjut di S2 Magister Akuntansi Jakarta, ini baru saja lulus beliau. Selamat kepada Mas Ardian telah menyelesaikan studinya. Baik, kami persilahkan kepada narasumber Mas Ardian untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, waktu selama 30 menit. Lalu kepada Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan paralel bisa disampaikan melalui kolom chat. Nanti akan kami panggil waktu sesi tanya jawab. Baik, Mas Ardian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu narasumber Ibu Nia yang kami hormati, Ibu Sesdijen, Ibu Ida Nuryatin Vinahari, yang kami hormati Ibu Diah Setianingrum selaku dosen pembimbing saya di Magister Akuntansi, dan Bapak Ibu sekalian
dari Kementerian SDM maupun yang di luar Kementerian SDM. Saya lihat tadi ada beberapa dari luar kementerian kita ya, Ibu Nia ya. Iya, Baik. betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua, sehingga bisa kita berkumpul pada pagi hari ini untuk Amin, amin. sharing knowledge pasca izin belajar. Perkenalkan, saya Ardian Fitrianto. Next, Mas Nur, boleh. Jadi kami akan mencoba melakukan sharing knowledge terkait pasca izin belajar. Next, Mas. Jadi nama saya Ardian Fitrianto. Kebetulan saya mendapatkan amanah sebagai analis pengelola keuangan APBN ahli muda di kelompok kerja keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM. Saya lulus S1 di akuntansi dari Universitas Airlangga, kemudian baru saja menyelesaikan S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia. Next, Mas. Jadi sebelum kita ke materi, kami melakukan promosi ya kampus kami di Universitas Indonesia. Jadi visi dari UI itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia. Misinya ada 4. Yang pertama, menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global. Yang ketiga, menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur, dan mampu bersaing secara global. Dan yang keempat, menciptakan iklim akademi yang mampu mendukung perwujudan visi dari Universitas Indonesia. Next. Nah, profil prodi kebetulan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studinya adalah Magister Akuntansi. Itu adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disusun secara terpadu, terstruktur, selaras, dan dengan kebutuhan dunia usaha, pemerintahan, dan pendidikan di Indonesia. Jumlah SKS yang saya tempuh kemarin adalah 40 SKS dengan mata kuliah wajib pada 25 SKS, kemudian mata kuliah pilihan 15 SKS. Peminatan yang saya ambil adalah akuntansi sektor publik. Dengan adanya sekarang sebagai kampus merdeka, 15 SKS mata kuliah pilihan itu dapat dipilih lintas peminatan, lintas fakultas, maupun juga lintas universitas. Itu kita bisa melakukan pemilihan mata kuliah seperti itu. Kemudian penyelesaian kelas itu kalau reguler pagi adalah 3 semester, kemudian kalau kelas khusus adalah 4 semester. Kebetulan saya adalah izin belajar sehingga kelas saya kelas khusus, kelas malam, alhamdulillah dapat diselesaikan selama 4 semester. Mata kuliah peminatan yang saya ambil kemarin ada 5. Yang pertama terkait pengelolaan sumber daya dan kinerja sektor publik, kemudian pengauditan sektor publik. Yang ketiga, e-government dan tata kelola sektor publik. Yang keempat, ini peminatan di assurance dan audit. Saya ngambil akuntansi forensik dan audit investigatif. Kemudian di peminatan perpajakan saya ngambil manajemen pajak. Next. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan terkait karya akhir atau tesis yang kemarin sudah saya lakukan. Next, Mas. Jadi judul tesis saya adalah evaluasi implementasi pemindah tanganan barang milik negara kepada masyarakat atau Pemda melalui proses hibah. Jadi studi kasusnya adalah di kantor kami sendiri di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan strategi penelitian adalah single case study, kemudian pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif, dan kami menggunakan teori yang digunakan adalah logic model teori. Kebetulan pembimbing kami adalah Dr. Dias Daningrum, SE, MSM, CPMA, CE. Next. Mengapa saya menggunakan logic model? Jadi logic model itu sebuah teori yang memvisualisasikan ya, kalau dari pemahamannya adalah cara yang sistematis dan visual untuk menyajikan dan berbagi pemahaman tentang korelasi antara sumber daya yang dimiliki untuk mengoperasikan program ataupun kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan dan perubahan atau hasil yang ingin dicapai. Ini menurut WK Kellogg Foundation tahun 2004. Jadi logic model ini sebuah tools yang sangat
berguna ya untuk dilakukan mengevaluasi, tapi harus dibarengi dengan ketentuan atau pengaturan. Jadi sehingga memvisualisasikannya adalah harus dengan ada pasangannya seperti itu. Pasangannya adalah ketentuan atau pengaturan, baik itu Permen, PMK, atau aturan yang lain pun. Next. Jadi visualisasinya adalah seperti ini. Terdapat 5 komponen ya. Yang pertama terkait resources, sumber daya yang kita punya. Biasanya di pemerintahan namanya input ya. Kemudian activities itu bisa sebuah program ataupun kegiatan yang kita lakukan. Ini adalah bagian dari plan-nya kita, plan dari sebuah instansi. Kemudian dia akan menghasilkan sebuah output, kemudian outcome dan juga impact. Input itu komponen yang dasar yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kegiatan. Sebagai contoh seperti terkait keberadaan sumber daya manusia yang kita miliki, kemudian struktur anggaran kita memiliki, ataupun juga terkait dengan data dan informasi yang harus ada ketika akan melakukan sebuah aktivitas. Nah, sedangkan aktivitas itu adalah komponen yang dalam sistem itu digunakan untuk mengubah input tadi untuk menjadi sebuah output. Nah, output tadi adalah komponen yang dihasilkan dari sebuah aktivitas. Kemudian yang outcome adalah komponen akibat yang dipengaruhi oleh hubungan logik tadi antara input, aktivitas sampai dengan dan juga output. Sedangkan impact itu adalah secara generalnya komponennya apa sih, dampak yang menyeluruh. Jadi teori ini penggambarannya seperti ini. Jadi harus ada input, ada aktivitas, ada output, ada outcome. Kalau kita berbicara program mungkin nanti akan sampai dengan impact. Kalau kita bicara kegiatan mungkin dari sisi impact itu pasti nanti larinya di sisi programnya. Seperti itu. Next, Mas. Nah, ini adalah case study yang kita ambil. Jadi kenapa kami mengambil pemindah tanganan barang milik negara melalui proses hibah di Ditjen Ketenagalistrikan. Jadi triggernya adalah dari tahun 2011 terdapat teman pemeriksaan keuangan BPKRI terkait berlarut-larutnya proses pemindah tanganan barang milik negara melalui hibah pada Ditjen Ketenagalistrikan. Jadi Ditjen Ketenagalistrikan dari tahun 2005 sampai tahun 2010 ketika masih bergabung dengan Direktorat EBT, Energi Baru dan Terbarukan, itu memiliki program kegiatan bantuan ya kepada Pemda atau masyarakat terkait pemasangan pembangkit listrik bersos energi baru terbarukan ataupun peralatan-peralatan yang hemat energi. Sampai dengan tesis saya lakukan kemarin masih terdapat 203 miliar barang milik negara yang seharusnya selesai dihibahkan dari tahun lama masih bersaldo di laporan keuangan Ditjen Ketenagalistrikan, sehingga ini menjadi trigger untuk dilakukan penelitian tesis kami. Hasil penelitian melalui menggunakan logic model, yang pertama terkait input anggaran di Ditjen Ketenagalistrikan telah memiliki anggaran sehingga ini tercentang ada bahwa Ditjen Ketenagalistrikan memiliki anggaran pada subkomponen percepatan penyelesaian pemindah tanganan aset X energi baru terbarukan. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, pengelolaan BUMN ini dilaksanakan oleh kelompok kerja keuangan, itu tempatnya di sub kelompok kerja pengelolaan barang milik negara. Terdapat 6 personel di sana, ada 4 ASN dan 2 PPNBM. Kemudian data dan informasi BUMN itu tersedia berupa laporan BUMN, kemudian dokumen-dokumen yang pernah dilakukan dalam rangka proses hibah BUMN yang belum selesai. Kemudian peraturan pelaksanaannya menggunakan peraturan pemerintah 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan PMK 165 nomor 6 tahun 2021 tentang pemindah tanganan, tata cara pemindah tanganan barang milik negara. Kemudian dari sisi proses aktivitas yang dilakukan itu harus mengacu kepada peraturan pelaksana. Jadi proses ini isinya adalah terkait dengan bagaimana prosedur melakukan pemindah tanganan, yaitu adalah menggunakan PMK 165.
ada 4 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dari sisi Ditjen Ketenagalistrikan ya selaku kuasa pengguna barang. Yang pertama adalah penelitian administratif, itu sudah dilakukan oleh teman-teman dan dibuktikan dengan dokumen penelitian administratif. Kemudian penelitian fisik, jadi ketika akan melakukan usulan, kuasa pengguna barang harus menyediakan berita acara penelitian fisik terkait kondisi barang, apakah baik, apakah rusak ringan ataupun rusak berat. Kemudian setelah memiliki 2 dokumen tersebut, maka Ditjen Ketenagalistrikan harus melakukan usulan permohonan pemindahan tanganan atau hibah. Pada sisi ini terdapat ketidakoptimalan, jadi yaitu tidak semua BUMN itu tersedia surat kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Karena sudah lamanya barang, kemudian kondisinya ada sebagian sudah rusak, kemudian jaringan PLN sudah masuk, sehingga aset yang sudah dibangun itu tidak termanfaatkan atau digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga dari sisi pemerintah daerah tidak berkenan untuk menyampaikan surat kesediaan penerima hibah. Kecuali ada kecualinya, tapi kecualinya adalah apabila aset tersebut diperbaiki, di manufacturing, Pemda akan bersedia menyampaikan surat kesediaan menerima hibah. Akan tetapi dari sisi TUSI, tugas dan fungsi dari Ditjen Ketenagalistrikan, bahwa kegiatan melakukan perbaikan atas aset-aset yang sudah lama itu bukan lagi menjadi TUSI Ditjen Ketenagalistrikan, karena sudah terpecah menjadi fungsi dari Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan. Kemudian usulan penghapusan dari yang sudah ada, kemudian yang bisa diproses untuk dilakukan hibah. Usulan penghapusan telah optimal dilaksanakan, sudah sesuai ketentuan PMK 165. Output pertama dari kegiatan ini adalah yang pertama adalah persetujuan pemindahan tanganan BUMN dengan adanya mandatori dari DJKN kepada pengguna barang. Persetujuan pemindahan tanganan di bawah 10 miliar itu sekarang ada di pengguna barang, dalam hal ini Menteri SDM, itulah optimal. Kemudian naskah hibah telah sesuai, BST BUMN pun telah sesuai dilakukan oleh teman-teman ini. Akan tetapi tidak merujuk ya. Jadi istilahnya sebenarnya dalam BST itu harusnya menunjuk juga bahwa naskah hibah BUMN ini telah ditandatangani kedua belah pihak, antara pemberi hibah dan penerima hibah. Akan tetapi ini tidak terlalu menjadi sebuah problem, karena yang paling terpenting adalah bahwa BST itu ditandatangani kedua belah pihak, dan pasal-pasalnya sudah menunjukkan bahwa terdapat pemindah tanganan aset secara fisik maupun hak kepada penerima hibah. Setelah itu, setelah dilakukan semua itu, persetujuan penghapusan juga telah sesuai. Outcome yang dicapai adalah penghapusan barang milik negara. Sedangkan impact yang paling utama itu sebenarnya nanti adalah terkait keberhasilan pengelolaan BUMN. Di sini tidak kita sampaikan karena memang ini kan adalah kegiatan, sehingga impact itu sebenarnya ada di sisi programnya. Next, Mbak. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi dana BUMN sesuai PMK 165 yang dapat dilakukan adalah melakukan penjualan terhadap aset yang di mana yang seharusnya dihibahkan akan tetapi tidak dapat dihibahkan. Di sini ada 4 ya skema pemindah tanganan BUMN itu. Yang pertama adalah penjualan, yang kedua tukar menukar, yang ketiga adalah hibah, yang keempat adalah PMPP. Dari keempat ini yang paling mendekati untuk dapat menyelesaikan dari trigger tadi, yaitu temuan BPK, itu adalah melalui penjualan. Jadi aset yang masih memiliki nilai ekonomis itu dilakukan pelelangan melalui KPKNL di lokasi setempat. Oke, next, Mbak. Nah, hasil tesis ini pun juga selaras dengan rekomendasi BPK pada LHP-LK KSDM tahun 2022, di mana LHP ini kebetulan keluarnya berbarengan dengan tesis saya selesai waktu itu. Jadi rekomendasi dari BPK pada untuk LK tahun 2022 itu adalah
agar menginstruksikan Dirjen Ketenagalistrikan. Di sini ada 3 satuan kerja, Dirjen EBTKE dan juga Badan Geologi, untuk melakukan percepatan proses pemindah tanganan atau penghapusan. Jadi memang selaras. Ketika temuan pertama dulu, BPK masih concern terkait pemindah tanganan itu adalah hibah. Sedangkan di sini sudah bersifat general, jadi bisa satuan kerja dapat memilih sendiri nanti apakah tindak lanjut yang harus dilakukan untuk melakukan percepatan proses pemindah tanganan ini. Jadi ketika usulan saran untuk DJK adalah dilakukan penjualan ataupun langsung penghapusan, itu telah sesuai juga dengan rekomendasi dari BPK. Oke, next, Mbak. Nah, ini cukup penting. Kenapa logic model? Bagaimana sih logic model itu digunakan? Jadi ini sebenarnya adalah pada dasarnya instansi pemerintah itu telah menggunakan logic model dalam perencanaan kinerja. Itu sudah mafhum bahwa ketentuan dalam perencanaan penganggaran itu selalu bicara input, bicara output. Akan tetapi terdapat fungsi penting lain yang sangat bermanfaat buat instansi, yaitu sebagai tools evaluasi pada program atau kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah. Jadi bukan hanya dari sisi perencanaan, di sisi implementasi maupun juga di sisi Monef itu dapat dilakukan menggunakan tools ini, pakai logic model sebelum audit kinerja dilakukan oleh APIP maupun oleh BPK. Karena audit kinerja itu selama ini yang menjadi problem adalah TL-nya agak susah, tindak lanjutnya agak sulit dilakukan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan rekomendasi terkait audit kinerja, saya rasa banyak di beberapa kementerian, dan ini pun diakui oleh teman-teman BPK, audit kinerja itu agak sulit ditindaklanjuti karena menurut BPK instansi pemerintah sendiri kebingungan sebenarnya apa sih yang menjadi problem. Nah, dengan adanya tools logic model ini seharusnya teman-teman yang memiliki program sudah bisa memetakan permasalahannya di sisi mana, di sisi input kah, di sisi aktivitas yang kita lakukan kah, ataukah outputnya itu tidak sesuai dengan input dan aktivitas yang akan dilakukan. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan evaluasi di sisi Monef-nya agar program dan kegiatan ini dapat tercapai secara maksimal, sehingga ketika audit pun kita sudah memiliki bargaining gitu. Oh, kami sudah melakukan Monef, kita terstruktur dengan adanya logic model ini, terstruktur bentuknya. Next, Mas. Nah, ini adalah impact-nya. Ini baru saja didapatkan oleh Ibu Sesdijen ini berfoto dengan Pak Koordinator Keuangan dan juga Subkor Pengelolaan BUMN. Setelah melakukan pendapat BUMN, mendapatkan juara 1 nih, BUMN Award nih. Selamat kepada Ibu Sesdijen yang telah berhasil memperoleh 3 penghargaan. Ada ini terkait pemindah tanganan dan penghapusan aset tetap dan persediaan terbaik di lingkungan Kementerian SDM. Next, Mas. Kemudian yang kedua, pemindah tanganan penghapusan BUMN yang sejak awal direncanakan untuk dihibahkan, kemudian terkait pemanfaatan dan pengamanan pemeliharaan barang milik negara. Jadi berdasarkan Monef ini, impact-nya sudah terbaca bahwa pengelolaan BUMN Dirjen Ketenagalistrikan telah mengalami peningkatan atau mencapai tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka pengelolaan BUMN. Next. Mungkin ini refleksi diri, saya mencuplik kata-kata dari Albert Einstein ya. Ketika kuliah di UI itu banyak teman-teman bilang masuk susah, keluar juga susah gitu. Di kata Albert Einstein, di tengah-tengah setiap kesulitan itu ada kesempatan. Kesempatan apa, Pak? Kesempatan kita untuk menunjukkan bagaimana kita. Kesempatan bagaimana kita memperbaiki diri. Kesempatan bagaimana kita bisa mencari jalan keluar atas permasalahan. Kemudian saran untuk calon peserta tugas belajar maupun tugas belajar mandiri. Yang pertama adalah kenali lingkungan dan budaya kampusmu dengan baik. Kemudian ya, ikutinlah aturan mainnya, peraturannya, kebijakannya kayak gimana. Tapi juga jangan takut untuk melakukan inovasi atau improvisasi ketika itu tidak melanggar ketentuan. Maka sukses itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Begitu yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ardian. Ya, penyampaiannya tadi sangat ini ya, padat, komprehensif, sangat menarik sekali. Selanjutnya kepada Ibu Dia, kami persilahkan untuk menanggapi apa yang telah disampaikan Mas Ardian tadi. Bapak Ibu, Ibu Dia ini dosen pembimbing Mas Ardian di dalam menyelesaikan S2-nya. Beliau adalah Kepala Din Office for Strategic Planning, Evaluation and Monitoring International Ranking, Dosper IR FEB UI. Kepada Ibu Dia, kami persilahkan waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam kenal Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator ya. Nama saya Dias Tianingrum. Saat ini saya dosen gitu ya di FEB UI. Kemudian saya juga membantu Pak Dekan gitu ya untuk membuat strategic planning. Sebelum saya menanggapi, mungkin izinkan saya menyapa dulu ya tadi pimpinan di Kementerian SDM, khususnya Ibu Sesdijen, kemudian Ibu moderator, Mas Ardian, dan Bapak Ibu peserta. Terus terang ketika saya diundang untuk menanggapi nih, saya agak bingung. Saya bolak-balik bilang ke Mas Ardian, ini yang mau saya tanggapi apanya ya Mas ya gitu ya. Ini kan tesisnya udah lulus ya. Oke, jadi apa namanya? Jadi dari apa yang tadi dipaparkan gitu ya, mungkin saya bisa sedikit gitu ya memberikan tanggapan. Apakah saya bisa share screen ya Bapak Ibu ya? Eh, saya ada sedikit materi yang ingin saya sampaikan. Bisa saya. Oke. Baik, sebentar saya besarkan dulu. Baik ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah Jadi Ibu. seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator, pekerjaan utama saya dosen ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti apa namanya berkenan mungkin bisa mengintip UI Scholar ID saya gitu ya, di mana di situ sudah terekam kegiatan Tridharma ya yang saya lakukan selama apa namanya menjadi dosen. Nah, kemudian yang kedua, mungkin sebelum kita mulai kepada tanggapan ya, saya ingin tadi kalau Mas Ardian mempromosikan UI atau Maksi gitu ya, kalau saya justru ingin mempromosikan kenapa kita harus menulis gitu ya. Jadi tesisnya Mas Ardian ini termasuk tesis yang bagus, karena tesis yang bagus itu apa? Tesis yang selesai. Jadi kalau orang mau ngomong apa segala macam ya terserah secara konten, tapi apa namanya karena ini sudah selesai maka tesisnya bagus gitu ya. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ ya Bapak Ibu. Memang kebetulan di Prodi Maksi gitu ya di S2 FEB UI saat ini memang diwajibkan untuk setiap mahasiswa itu melakukan publikasi atas karya akhirnya. Nah, jadi karya Mas Ardian ini sudah dipublikasikan ya di jurnal. Ini ada 3 nama mahasiswa bimbingan saya yang bareng sama Mas Ardian gitu ya. Alhamdulillah tiga-tiganya lulus dan alhamdulillah tiga-tiganya sudah publikasi. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah tadi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang tugas belajar gitu ya atau tugas belajar mandiri atau yang ingin gitu ya mengambil studi lanjut gitu ya, jangan lupa bahwa nanti karya akhirnya atau tesisnya itu jangan hanya dipajang di perpustakaan, tapi dipublikasikan. Media publikasinya saya yakin banyak sekali ya, tidak harus di jurnal, mungkin di perpustakaan Kementerian SDM juga punya sarana seperti apa namanya bisa apa namanya publikasi bulanan atau mungkin mingguan gitu ya, atau yang lebih baik lagi yang memang ditulis di jurnal ilmiah gitu ya, yang kemudian nanti dapat dibaca oleh halayak umum gitu ya, karena mengutip kata Pramudia Anantatur, beliau mengatakan bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi seberapapun pintarnya kita, seberapapun cerdasnya kita, tapi kalau kita tidak memiliki legacy dalam bentuk tulisan, orang ya akan lupa gitu ya. Jadi itu penting gitu ya untuk apa namanya sebagai refleksi kita bersama. Baik, jadi saya menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ardian atau yang memang disampaikan di dalam undangan gitu ya, yang disampaikan kepada saya.
Jadi inti yang kita ingin bahas pada kesempatan hari ini adalah mengenai pengukuran kinerja gitu ya, kurang lebih Bapak Ibu. Jadi memang kalau saya izin menyampaikan teorinya sedikit saja, teori mengenai pengukuran kinerja. Jadi memang di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya performance measurement itu adalah pengukuran result gitu ya, outcome ya, dan efisiensi dari program kerja gitu ya. Nah, dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja yang reguler gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah alat yang penting gitu ya, atau komponen yang penting untuk bisa mengetahui bagaimana kinerja kita gitu ya. Tentu saja pada saat apa namanya kita melakukan menyusun kinerja ini, kita akan dihadapkan pada informasi atau program kerja yang perlu kita ukur gitu ya. Karena kita mengharapkan bahwa hasil yang kita peroleh itu bisa mencapai strategi yang sudah ditetapkan oleh institusi tersebut gitu ya. Jadi memang khususnya kita sebagai institusi yang pemerintah gitu ya, atau entitas nirlaba atau non-laba, penggunaan informasi kinerja ini memang tujuan utamanya itu adalah untuk menunjukkan akuntabilitas ya, menunjukkan bahwa kita accountable dalam mengelola gitu ya dana yang sudah diberikan gitu ya, dalam hal ini sumber dananya tentu saja dari negara. Jadi dengan menyajikan informasi-informasi keuangan, informasi kinerja yang dirangkum dalam sebuah metode pengukuran kinerja yang komprehensif, tentu saja kita bisa memberikan akuntabilitas gitu ya pada pemberi sumber daya gitu ya. Baik, kemudian di sini disampaikan bahwa kalau kita ingin gitu ya mengetahui bagaimana informasi kinerja itu diberikan, tentu saja kita membutuhkan sebuah indikator gitu ya. Nah, indikator kinerja tadi kalau menggunakan logic model, end result-nya itu mungkin disebutnya outcome atau impact gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa saja sih sebenarnya outcome yang harus di-track gitu, artinya di-track itu nanti yang perlu kita monitor dan yang nanti akan kita laporkan. Nah, itu yang memang harus kita develop. Jadi, kalau kita memiliki strategi, dari setiap strategi itu pasti akan ada sasaran strategis, dari sasaran strategis itu pasti akan ada program kerja. Nah, setiap program kerja yang kita buat itu kita harus memiliki yang namanya indikator kinerja. Nah, indikator kinerja tersebutlah yang sebenarnya merupakan list dari outcome yang kita capai. Nah, nanti akan bisa terlihat sih sebenarnya apakah indikator yang kinerja yang kita susun itu tatarannya masih tataran output atau sudah tataran outcome atau bahkan sudah pada tataran impact gitu ya. Harapannya kan memang sampai ke end result-nya itu adalah sampai ke impact. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa outcome itu memang harus disusun gitu ya atas setiap program kerja yang kita miliki gitu ya. Nah, kalau kita sudah memiliki list of outcomes gitu ya, maka itu akan memudahkan kita untuk melakukan tracking gitu ya, memastikan ketercapaian dari outcome tersebut. Jika outcome itu tidak dibuat, maka agak sulit gitu ya kita untuk melaporkan gitu ya apakah indikator kinerja yang kita sampaikan tersebut sudah tercapai atau tidak. Nah, most likely kita sebagai public service agencies itu punya multiple objective gitu ya, juga multiple customer, sehingga memang perlu menentukan prioritas gitu ya. Jadi kadang-kadang karena memang tujuan kita itu banyak gitu ya, customer kita itu banyak gitu ya, maka penting bagi kita untuk misalnya menentukan skala prioritas mana yang memang menjadi prioritas kegiatan dengan sumber daya yang sudah diberikan ya. Karena kan tujuannya memang mematchingkan sumber daya dengan outcome yang ingin dicapai. Baik, lalu sebenarnya Bapak Ibu di sini disampaikan bahwa ada beberapa pendekatan ya
yang kita bisa lakukan untuk mengidentifikasi outcome. Sebenarnya logic model yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ardian itu adalah sebenarnya salah satu yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi outcomes. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya kita juga bisa menggunakan fokus group discussion, kemudian input gitu ya dari semua stakeholders, atau mungkin juga melakukan role playing gitu ya. Jadi intinya adalah karena tadi kita perlu menentukan outcome apa yang ingin kita capai agar jalan kita menuju outcome tersebut itu terstruktur. Nah, identifikasi outcome tersebut harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beberapa alternatif ini. Logic model ini memang menjadi salah satu yang apa namanya yang sangat populer gitu ya. Karena memang dia memiliki hubungan logis antara input, proses, output, outcome sampai kemudian impact. Nah ini mungkin salah satu yang saya contohkan. Kalau tadi Mas Ardian itu adalah menggunakan kasus pemindahan BMN gitu ya. Kemudian yang tadi Mas Ardian buat itu levelnya mungkin masih sampai outcome, tapi kemudian tadi di terakhir saya melihat ada penghargaan ya yang diberikan yang kemudian itu disebut sebagai impact. Jadi kalau misalnya dilihat di sini memang dari aktivitas gitu ya, kemudian atau input yang kemudian dijalankan dalam sebuah proses itu kita sebenarnya bisa membagi menjadi intermediate sama end outcome ya. Jadi secara teori itu outcome itu sebenarnya dibagi dua. Nah, intermediate outcome itu sebenarnya adalah outcome perantara. Outcome perantara ini adalah sebenarnya mungkin dalam hal ini adalah kita mengharapkan adanya semacam perubahan perilaku gitu ya, perubahan mindset yang kemudian nanti di end outcome-nya atau di impact-nya itu akan berpengaruh. Jadi misalnya di sini kita saya ambil contoh ya, di sini ada misalnya school holds parenting classes. Jadi ada program yang melibatkan parents atau orang tua gitu ya dalam program drop out prevention gitu ya. Yang pertama kita lakukan apa namanya aktivitasnya tentu saja adalah kita mengharapkan si orang tua menghadiri kelas-kelas tersebut. Itu adalah output gitu ya Bapak Ibu. Nah, intermediate outcome-nya apa? Pada saat si parent menghadiri program tersebut sampai menyelesaikan program tersebut, dia kita harapkan dapat mengencourage gitu ya anak-anaknya gitu ya atau mahasiswanya untuk lebih bersemangat gitu ya sekolah gitu ya. Nah, dari situ kemudian terdapat perubahan perilaku atau kita mengharapkan adanya end outcome-nya si mahasiswa atau anak-anak ini memiliki attendance yang lebih baik, kemudian apa namanya lebih patuh gitu ya di sekolah sehingga kemudian nilainya meningkat. Jadi improve grade ini sebenarnya tatarannya masih pada tataran outcome. Impact terakhirnya kan sebenarnya apa? Selain anak ini tidak atau menurunnya tingkat drop out, kita mengharapkan ke depannya adalah long term economic well-being ya. Jadi dampak dari sekolah gitu ya yang ingin kita harapkan kan memang anak tersebut bisa meningkatkan gitu ya ekonomi dari keluarga secara spesifik dan mungkin apa namanya negara gitu ya secara jangka panjang. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa kita sebenarnya perlu mengidentifikasi ada yang namanya intermediate sama end outcome. Untuk menuju pada end outcome atau mungkin kita sebut impact tadi itu memang jangka waktunya panjang sekali gitu ya. Jadi kita memastikan bahwa end outcome itu bisa tercapai dari series atau kegiatan-kegiatan yang kita sudah rancang mulai dari merancang program kerja. Baik, Bapak Ibu di sektor publik di Indonesia sendiri sebenarnya logic model itu bukanlah sesuatu hal yang baru karena sudah dituliskan gitu ya dalam PMK 143 tahun 2015 di mana PMK ini kemudian menjadi dasar untuk apa namanya seluruh KL gitu ya di sini dalam menyusun informasi kinerja. Nah, memang tujuan utamanya yang seperti tadi saya sampaikan bahwa membuat perencanaan berbasis outcome. Jadi outcome ini memang menjadi sebuah apa namanya main goals gitu ya yang kemudian akan menderive atau membawa kaitan ya mulai dari input sampai dengan apa proses dan outputnya. Nah, dalam logic model ini juga dimungkinkan terjadinya penyesuaian, kemudian perubahan
terhadap program dan juga review dan koreksi ya. Jadi memang dalam sebuah siklus logic model ini apa namanya bisa kita sesuaikan jika misalnya memang ada hal-hal yang relevan gitu ya untuk dirubah pada saat prosesnya dilakukan. Saya mencoba melihat ya, Mas Ardian memberikan saya apa namanya lakin dari Dirjen Ketenaga Listrikan gitu ya, Bapak Ibu. Dari lakin yang saya baca di tahun 2022 ini, saya melihat bahwa untuk Dirjen Ketenaga Listrikan itu mereka atau sudah dibuatkan peta strategi seperti ini ya dengan menggunakan apa namanya struktur balance scorecard ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa dalam strategi map ini tersusunlah gitu ya 4 perspektif seperti di dalam perspektifnya BSC di mana dimulai dari learning and growth perspektif sebagai dasar gitu ya, di mana ini berhubungan dengan terwujudnya birokrasi yang efisien dan efektif, kemudian organisasi yang fit dan unggul, kemudian pengelolaan sistem anggaran yang optimal, dan itu kemudian mendukung gitu ya internal proses perspektif dari birokrasi, organisasi dan sistem anggaran yang baik. Itu bisa kita lihat di sini di internal business proses perumusan kebijakan dan regulasinya akan semakin berkualitas. Kemudian pembinaan pengawasan pengendaliannya semakin efektif gitu ya, dan itu nanti akan berkontribusi pada tercapainya customer perspektif, di mana di sini diidentifikasi customer-nya adalah DPR, KL, dan Pemda gitu ya, yaitu optimalisasi kontribusi subsektor ketenaga listrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan juga layanan subsektor yang ketenaga listrikan yang optimal. Nah, ultimate goal-nya Bapak Ibu kalau bisa dilihat di sini adalah stakeholders perspektif. Jadi memang untuk BSC di entitas non-laba itu berbeda ya dengan entitas laba. Kalau entitas laba sudah pasti yang menjadi main goals itu adalah financial perspective, tapi dalam konteks ini kita tidak menggunakan financial perspective sebagai ultimate goal, tapi kita ganti dengan stakeholders perspective. Jadi diharapkan strategi map ini kemudian mendukung tercapainya apa namanya tujuan utama, yaitu meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenaga listrikan nasional. Nah, saya juga coba membaca apa namanya pencapaian indikator kinerja. Kalau bisa dilihat Bapak Ibu secara umum ya itu secara indeks pencapaian ya untuk semua sasaran strategis yang tadi sudah dibagi dalam BSC itu sudah mencapai lebih dari 100%. Artinya secara umum kinerjanya sudah baik, meskipun jika kita lihat di masing-masing komponen itu masih ada item-item yang perlu ditingkatkan. Nah, menggunakan logika logic model tadi sebenarnya pada saat kita mengidentifikasi indikator kinerja ini, kita harus benar-benar tahu apakah memang indikator kinerja ini nanti bermuara pada tercapainya end outcome atau impact yang kita harapkan gitu ya. Kalau memang belum mencapai ke arah sana, kita identifikasi dulu dengan skema logic model tadi, input, proses, outputnya. Apakah mungkin yang terjadi adalah tidak tepat gitu ya pada inputnya, atau tidak tepat pada prosesnya, atau tidak tepat dalam mengukur output outcome-nya. Karena seringkali yang terjadi output outcome saja masih sering tertukar gitu ya Bapak Ibu, sehingga perlu memang sebuah upaya untuk melakukan review berkala berkelanjutan gitu ya, untuk memastikan bahwa outcome yang ingin dicapai itu sudah tepat gitu ya. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Bu Diah atas tanggapannya. Ini lebih memperkaya kita lagi ya akan teori tentang performa kinerja. Baik, Mas Ardian, ada yang mau ditanggapi silahkan. Ini tapi nggak revisi lagi loh, Mas. Nggak ada Bu, Mas Silahkan. Ardian mau ngelanjutin S3 katanya. Saya siap Amin, amin. bimbingnya. Silahkan Mas Ardian. Nggak ada Bu, jadi memang pelajaran yang dari Ibu Diah itu secara generalnya seperti itu kemarin Bu Nia. Tapi kan saya tesisnya adalah case study, jadi kita ngambil sebuah kegiatan yang tidak tercapai outputnya dengan trigger tadi ya, trigger temuan BPK, sehingga tesisnya kita ngambilnya terkait pemindah tanganan BUMN. Terima kasih Bu Nia, terima kasih Bu Dia. Baik, terima kasih Mas Ardian. Tadi keren loh, udah dapat anugerah Tata Bondo. Kalau baca bahasa Jawa Tata Bondo gitu ya. Dapat 3 penghargaan. Selamat Mas Ardian.
Baik, Bapak Ibu, kami yakin para peserta juga penasaran ya untuk mengetahui lebih lanjut terkait tema hari ini, yaitu belajar logic model untuk capai kinerja prima. Baik, apakah sudah ada yang bertanya? Oh, ada yang bertanya di kolom chat nih dari Mbak Emma. Ya, izin kami bacakan ya, Mas Ardian. Ini dari Mbak Emma, Dijen Minerba. Ini gimana nih untuk bikin tulisan yang ingin dipublikasikan tuh, apakah harus sesuai dengan background pendidikan ya? Kalau kurang nggak sesuai dengan background, apakah bisa lulus gitu ya? Silahkan Mas Ardian. Ini pengalamannya atau mungkin bisa ditambahkan dengan Budia. Ini Silahkan. sepertinya yang lebih tepat menjawab Budia ini. Jadi kalau Jam kemarin, terbangnya udah lebih tinggi ya. ya, jadi kalau kemarin memang sebenarnya kalau judul itu bisa berbeda dengan tesis, Mbak. Cuma Baik. kalau ya sebenarnya itu Budia, Mbak Emma ya. Tapi isinya, kontennya ya sebenarnya tesis kita. Tapi judul bisa dibuat semenarik mungkin ya. Kalau publikasi itu kan harus menarik ya agar orang bisa membaca. Tapi mungkin yang akan lebih bisa menjelaskan Budi ya. Monggo Budi. Baik. Iya, baik. Monggo Terima kasih Budia. Mbak Emma atas pertanyaannya. Ya, jadi saya mencoba menanggapi ya, Mbak Emma. Jadi kalau konteksnya ini adalah tugas belajar gitu ya, di mana di tugas belajar itu memang output akhir yang harus disampaikan oleh mahasiswa itu adalah sebuah tesis, maka publikasi yang dibuat itu memang harus berdasarkan tesis yang dikerjakan gitu ya. Tapi tesis itu kadang-kadang mungkin sangat luas ya. Artinya kalau Mas Ardian itu kan kebetulan single case study. Tapi mungkin ada beberapa juga apa namanya teman-teman lain yang membuat multiple case study atau bahkan mungkin ada juga yang membuat tidak case study tapi misalnya empirical study. Jadi jika misalnya scope dari pertanyaan penelitiannya itu cukup luas gitu ya, dan penulis ingin misalnya membagi menjadi atau memfokuskan pada satu topik tertentu saja, ada kemungkinan topik tesis tersebut bisa dipecah menjadi beberapa tulisan. Tapi most likely pengalaman saya sebagai pembimbing tidak hanya di S2, di S1 maupun di S3 itu biasanya kita bisa ngambil angle yang sangat menarik dari tesis kita, tapi juga kemudian ketika dituangkan dalam tulisan bentuknya itu lebih bukan format tesis ya, jadi format artikel yang kemudian mungkin mudah dibaca oleh halayak. Tapi mungkin tadi poinnya Mbak Emma itu adalah bahwa kalau kita sudah mendapatkan berbagi diklat dan tes terkait gitu ya, yang sesuai dengan passion kita, tapi misalnya ternyata di tugas belajarnya nggak sesuai, nah itu mungkin pilihan ya. Jadi artinya kalau misalnya saya gitu ya merefleksikan profesi saya di dosen gitu ya, kalau di dosen itu memang ada yang namanya linearitas gitu ya. Jadi ketika saya ingin misalnya naik jabatan akademik gitu ya dari kebetulan sekarang saya sudah lektor kepala, saya mau ke guru besar. Nah, ketika ke guru besar itu salah satu poin penilaian yang dilihat itu adalah linearitas. Jadi apakah memang misalnya saya mengaku punya research interest di bidang akuntansi sektor publik. Jadi apakah saya ngajarnya memang konsisten di bidang tersebut, kemudian penelitiannya di bidang tersebut, tridharmanya di bidang tersebut. Jadi itu namanya linearitas. Nah, itu untuk memastikan kepakaran dari seseorang. Jadi saran saya adalah jika misalnya Mbak Emma sudah menemukan passion gitu ya di bidang tertentu, syukur-syukur itu di backup dengan pelatihan yang diterima di tempat kerja. Ketika misalnya nanti sekolah lagi, ambillah topik yang memang align atau selaras dengan passion atau minat tersebut gitu ya, sehingga kita nanti bisa memiliki kepakaran gitu ya di bidang tersebut. Jadi ilmu yang kita peroleh kemudian linear dan bisa diimplementasikan pada unit kerja. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Dia. Sangat memotivasi nih Bu Dia. Ya, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Amin Astohar, Mas Ardian, Bu Dia. Maaf bertanya, langkah apa yang diperlukan ketika penyusunan perencanaan menggunakan pendekatan balance scorecard, namun saat dievaluasi menggunakan logic model? Dan apakah tadi penghargaan Tata Bondo BMN yang diperoleh merupakan final outcome? Kalau menurut Pak Amin, itu merupakan output. Mohon penjelasannya. Silakan Mas Ardian dan Budia.
Izin Bu Dia, mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Baik, terima kasih Pak Amin. Pertanyaan ini sebenarnya sangat berat dijawab nih, karena Pak Amin lebih jago daripada saya harusnya. Baik Pak Amin, jadi terkait apa yang perlu dilakukan, langkah apa yang diperlukan ketika penyusunan perencanaan menggunakan pendekatan BSC, namun saat dievaluasi menggunakan logic model. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian terkait apa BFN ya nanti apakah itu final outcome. Baik, mungkin saya jawab yang pertama dulu terkait penyusunan perencanaan menggunakan pendekatan BSC, namun saat dievaluasi menggunakan logic model. Jadi sebenarnya nggak perlukan langkah apapun sih Pak Amin. Jadi ketika kita sudah menyusun perencanaan menggunakan BSC, ya dipersilahkan. Mungkin itu tools yang dipergunakan oleh Pak Amin. Tapi melakukan evaluasi dengan logic model pun boleh, bukan menjadi sebuah penghalang itu. Karena ketika kita sudah memiliki kinerja yang akan kita ukur, akan kita evaluasi, kita masukkan ke dalam toolsnya logic model tadi. Inputnya apa, aktivitas yang dilakukan apa, kemudian output yang akan dicapai apa, outcome yang akan dicapai apa. Jadi walaupun penyusunan perencanaan menggunakan BSC, ketika mengevaluasi menggunakan logic model itu masih bisa. Karena kan kebetulan yang saya lakukan penyusunan perencanaan kinerjanya pun juga menggunakan BSC. Kan di DJK masih menggunakan BSC, belum menggunakan logic model. Kemudian yang kedua, terkait penghargaan BMN yang diperoleh merupakan final outcome. Menurut kami adalah final outcome. Kenapa di tesis saya tidak ada namanya impact? Karena waktu itu kita kan melakukan tesis itu adalah by kegiatan, bukan program ya. Kalau programnya adalah pengelolaan BMN. Sedangkan tesis saya itu adalah mengambil salah satu siklus dalam pengelolaan BMN yaitu pemindah tanganan. Sehingga output yang dicapai untuk pemindah tanganan itu adalah yang pertama pasti adalah persetujuan. Apakah disetujui pemindah tanganan ini? Outcome-nya apa? Ya, outcome-nya adalah dihapuskan barangnya ketika pemindah tanganan sudah selesai. Nah, impact-nya apa? Impact-nya itu di programnya, di lebih besarnya, yaitu di pengelolaannya. Dan DJK berhasil mencapai impact itu ketika tesis saya sudah selesai. Makanya di tesis saya itu tidak ada sampai impact, karena memang saya belum bisa membaca impact-nya. Karena harusnya kan pengelolaannya itu berhasil gitu kan, pengelolaan BMN-nya. Seperti itu Pak Amin. Mungkin ditambahkan Budia sebelum ditanggapi Pak Amin. Baik, makasih Mas Oke, Ardian. Budia, silakan baik. Ibu. Baik, saya menambahkan sedikit ya. Jadi sebenarnya menurut pendapat saya BSC dan logic model ini bukan saling menggantikan ya Pak Amin ya, tapi bisa saling melengkapi. Seperti tadi yang saya contohkan peta strategi yang dibuat oleh Dirjen Ketenagalistrikan itu kan menggunakan perspektif BSC ya, 4 BSC, di mana keunggulan dari BSC itu adalah kita benar-benar bisa melakukan mapping strategi tersebut dari mulai 4 perspektif, jadi mulai learning and growth, kemudian internal business process, lalu tadi customer hingga stakeholders gitu ya. Nah, jadi dari situ sebenarnya kita bisa melihat gitu ya keterkaitan gitu ya antara masing-masing perspektif untuk mencapai final goals-nya tadi. Nah, dalam melakukan identifikasi gitu ya atas indikator kinerja pada setiap perspektif itu memang diperlukan keterkaitan ya. Jadi kita harus memastikan bahwa misalnya pada setiap perspektif itu kan ada sasaran strategis yang ingin dicapai. Kemudian ada program kerja yang juga ingin Terputus ya, Bu Dia ya. Iya, Budia izin. Oh iya, mohon maaf kayaknya saya terlempar ya. Baik. Ya, sedikit lagi. Silakan Ibu. Jadi sehingga pada saat misalnya kita ingin memastikan bahwa indikator kinerja kita tercapai itu analisis logic modelnya bisa masuk ke dalam situ gitu. Jadi kita bisa melakukan evaluasi atas misalnya ketercapaian indikator kinerja tadi sampai dengan pada level impact misalnya dengan menggunakan logic model. Jadi logikanya kalau misalnya outputnya nggak tercapai kan berarti ada yang salah nih dari misalnya dari input, mungkin inputnya atau prosesnya atau outputnya. Nah itu yang kemudian logic model karena berpikirnya itu logis gitu ya, nah itu bisa membantu. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Baik, Budia. Ini agak masih nyambung nih pertanyaan dari Mbak Dewi.
Saya mau bertanya, bagaimana cara terbaik buat menentukan impact, outcome, output, aktivitas atau proses, dan input yang baik dan benar untuk organisasi di KL ya. Lalu apakah memungkinkan untuk mengkombinasikan tas strategik berbasis BSC yang tadi disampaikan ya, dengan struktur logical framework untuk meningkatkan kinerja organisasi, serta bagaimana cara mengevaluasinya? Silahkan Bu Dia Iya, baik. Jadi dapat seperti dilanjut yang ya. ya, yang seperti tadi sudah saya sampaikan, apa namanya, bahwa memang dua kerangka ini bukan saling menggantikan ya, tapi saling melengkapi ya. Apa peran BSC itu lebih ke arah bagaimana kita memetakan perspektif untuk mencapai tujuan akhir organisasi, dan peran logic model atau itu sebenarnya adalah mengevaluasi alignment dari mulai input sampai outcome-nya. Nah, tadi disampaikan bahwa saya sampaikan ya bahwa yang paling penting, paling utama itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mengukur outcome yang tepat gitu ya. Nah, itu kan tadi pertanyaannya Mbak Hairiah ya. Jadi bagaimana menentukan proses tersebut. Nah, secara teoritis Mbak Hairiah bahwa bagaimana cara kita menentukan, mungkin kita karena outcome base ya, kita mencoba mengidentifikasi dari outcome-nya dulu. Apa sih sebenarnya outcome yang ingin dicapai? Nah, ada beberapa pendekatan yang tadi saya sampaikan ya di slide, bahwa kita bisa melakukannya dengan menggunakan FGD gitu ya, kemudian menggunakan bahkan role playing gitu ya. Jadi kalau FGD tentu saja kita kan yang namanya input proses output itu saling terkait. Ada satu program yang mungkin punya multiple stakeholders, punya multiple customer, dan juga punya multiple objektif. Jadi FGD itu dimungkinkan agar kita mendapatkan masukan gitu ya yang sangat lengkap gitu ya dari berbagai macam stakeholders gitu ya, yang kira-kira memiliki tujuan yang sama. Karena tadi kan sebenarnya ultimate goals-nya kalau saya lihat di peta BSC-nya itu kan tadi terkait optimalisasi tenaga listrikan gitu ya. Nah, itu kan bisa dicapai dengan beberapa cara. Semua yang kita lakukan dari mulai learning and growth perspektif sampai ke atas itu kan tujuannya ke arah sana. Jadi untuk itu mungkin penetapan input, kemudian output dan outcome itu sebaiknya memang didiskusikan dalam forum bersama gitu ya, sehingga memang yang kemudian terbuat gitu ya, atau outcome yang kemudian menjadi ultimate goal atau cita-cita bersama tadi memang sudah disepakati oleh banyak pihak. Kalau di buku bahkan disampaikan ada role playing ya, artinya mungkin kita bisa melakukan semacam simulasi gitu ya. Bisa misalnya kita as if customer gitu ya, kalau misalnya bicara dari perspektif customer-nya, kita misalnya sebagai customer merasakan layanan atau produk yang kemudian yang dibuat atau diproduce oleh Dijen Ketenagalistrikan itu, dan kemudian sebagai customer mungkin kita bisa mengetahui gitu ya apa saja sebenarnya yang oleh masyarakat itu dirasakan, dan input itu kemudian akan dibawa dalam proses pembuatan atau penyusunan alignment dari mulai input sampai kemudian ke outcome-nya. Mungkin begitu Bu. Ada buku sebenarnya yang sangat menarik Mbak Hairiah yang bisa kita baca gitu ya, terkait penyusunan logic model ini, namanya Hatri tahun 2006. Ini Mas Ardian ini ngambil mata kuliah ini, sebenarnya saya ngajar, dan untuk ngajarin buku tersebut sebenarnya butuhnya setengah semester gitu ya. Jadi ada baiknya nanti kalau Mbak Hairiah mungkin berminat gitu ya, bisa menghubungi Mas Ardian ya. Mas Ardian pasti masih punya tuh bukunya, bisa kemudian dibaca gitu ya sebagai referensi, supaya kita tahu gitu ya dari perspektif teori gitu ya seperti apa. Nah, namun karena sekarang ini logic model sudah sangat banyak digunakan khususnya dalam instansi pemerintah, mungkin bisa juga dilengkapi dengan mengetik saja Mbak Hairiah di Google Scholar gitu ya, topiknya logic model di misalnya institusi yang spesifik. Saya rasa sekarang juga sudah banyak sih yang sudah menggunakan ini. Begitu Bu Ani. Baik, terima kasih. Ini Mbak Karyah Dewi nih yang nyusun Rinstra Dijen Gatrik, Bu Dia. Iya, sama. Saya juga di kampus kerjaan saya membantu Pak Dekan membuat strategic planning. Jadi sama Baik, kita berarti. baik, terima kasih. Izin Bu Dia, Mas Amin Astohar ingin berinteraksi langsung. Silakan, Mas Amin.
Halo Mas Amin. Sebentar ya, lagi ada pengumuman, Bapak Ibu Baik, silahkan. lagi audit mohon kebakaran. tetap tenang dan tidak Cukup. Baik, silahkan. Izin sebentar Bu Dia, ada simulasi kebakaran ya. Pak Amin? Itu ada pertanyaan dulu, bisa dijawab mungkin Bu Oh, baik, oleh baik. Mas Ardian. Ya, baik. Izin Pak Amin, ini kami ada pertanyaan dulu dari Mas Apri ya. Izin bertanya, apakah pemindah tanganan dapat mewakili indikator pengelolaan BUMN secara holistik? Apakah logic model hanya terbatas pada evaluasi program, terutama dalam nomenklatur APBN? Silakan Mas Arfian. Baik. Waduh, yang nanya pembina saya ini. Bu, Mas Apri ini BUMN, jadi pembina kami harusnya. Baik, Baik. Mas Saya mau nanya Mas Apri. orang tapi Pemindah tanganan dapat mewakili indikator pengelolaan BUMN secara holistik. Sebenarnya gini, pengelolaan BUMN itu adalah siklus yang tidak terpisahkan ya. Ada 11 siklus yang harus dilakukan. Jadi ketika 11-11-nya adalah telah optimal, saya rasa pengelolaan BUMN akan optimal juga. Tapi itu salah satu di tesis menggunakan pemindah tanganan karena memang di DJK kemarin dari 11 siklus pengelolaan BUMN itu memang terdapat permasalahan pada sisi pemindah tanganan. Sehingga pengelolaan BUMN di DJK pun jadi tidak optimal. Jadi ketika pemindah tanganan itu berusaha kita optimalkan, maka dari sisi indikator pengelolaan BUMN, yaitu memang akan menjadi sebuah pengelolaan BUMN yang optimal. Kemudian, apakah logic model hanya terbatas pada evaluasi program? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Apri di paparan, bahwa dari penyusunan perencanaan kinerja sudah bisa dilakukan dengan menggunakan logic model. Apalagi sudah di PMK-kan ya tadi Ibu Diah ya, dipakai terutama di PMK 143 itu bahwa penyusunan kinerja itu menggunakan pendekatan logic model. Dan memang tools yang sangat baik untuk dilakukan, untuk digunakan dalam proses evaluasi. Itu Mas Apri. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Diah. Silahkan Ibu. Nggak ada sih, sudah lengkap Mas Ardian jawabannya. Baik. Udah lulus ya Bu, udah lengkap nih. Baik, terima kasih. Pak Amin, apakah jadi Pak Amin? Silahkan Pak Amin. Iya, maaf. Terima kasih Mbak Nia, Bu Dia, Mas Ardian, selamat sudah menyelesaikan studinya. Ya, begitu dapat link ini saya senang sekali ini Bu, Mas Ardian. Kenapa senang? Karena baru aja 2 tahun lalu Bu Dia, 2001 tuh keluar Permen Pan RB yang baru, Permen Pan RB 2089 tahun 2021. Walaupun sebenarnya ini 2015 sebenarnya udah bicara secara logik. Nah, di Permen RB 8921 udah bicara log frame sebagai salah satu tools yang disarankan ketika kita menyusun dokumen perencanaan. Makanya tadi saya tanyakan, karena kita masih menggunakan rejimnya BSC. Menurut kami, BSC yang digunakan sebagai pendekatan yang kita gunakan untuk dokumen perencanaan kita, terutama saya ya mungkin pemahaman masih kurang untuk diturunkan sampai ke individu itu agak terputusnya banyak. Tapi kalau dengan log frame seperti yang sederhana tadi disampaikan Bu Dia tadi itu keren banget kan, karena langsung dalam bentuk aktivitas tuh bisa kelihatan gitu. Jadi maksudnya juga sampaikan ke depan sudah seperti itu dan kebijakan sudah didukung hingga kita perlu gunakan ya kalau nanti teman-teman yang ada di Zoom ini walaupun dari berbagai instansi juga, tapi khusus untuk teman-teman di SDM, kalau ada yang di perencanaan, untuk 5 tahun ke depan tuh sejauhnya udah bisa pakai log frame. Coba-coba lah, karena di sini kan kita nggak sendirian ya Bu Dia ya. SDM itu kan menyelesaikan persoalan ketahanan energi kita itu nggak sendirian. Maka kalau dengan log frame, mungkin bisa teridentifikasi peran-peran dari kelembagaan, unit, swasta lainnya itu yang kita petakan ya gitu Bu Dia ya. Kita petakan nih permasalahan yang ada, baru nanti kita apa sih porsi kita, apa sih porsi yang lain, itu jangan hilang. Tapi kalau di BSC kan sepertinya tadi aja ya menempatkan karena saya juga dalamin juga Bu.
Yang kedua, berangkat dari situ, mungkin nanti langkah-langkah apa misalkan yang dari kalau kita masih menggunakan BSC dan ini mau sampai ke individunya. Dan tadi ya kalau kita yang disajikan oleh Bu Dia tadi, Mas Ardian ya, itu kan sudah ada indikatornya ya untuk mencapai ketahanan ini, dari indikator tadi itu dari DJK apa keluarnya kan indeks. Nah, apakah ini sudah termasuk apa namanya ya outcome yang kita sajikan kepada masyarakat? Karena itu kan perspektif masyarakat tuh tadi. Jadi kalau baru masyarakat kan taunya kok apakah cukup puas dengan indeks gitu ya Bu Dia ya. Padahal ini di perspektif atas. Nah, ini bagaimana kita bahwa apa stakeholders kita yang di perspektif tadi itu, harapan stakeholder tadi, masyarakat lagi ya Mas Dian itu mengatakan oh ya gitu kan, oke, udah tahan kita, udah mandiri kita. Nah, apakah sampai situ? Kalau indeks rasanya belum ya, atau bagaimana penjelasannya? Terima kasih Mbak Nia, moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Akan ditanggapi Bu Dia, Mas Ardian, silahkan. Mas Ardian dulu silakan. Sebenarnya ini yang bisa menjawab malah Bu Hairiyah ini. Ayo Mas Ya, Ardian, jadi silahkan. kalau menurut saya sih Pak Amin ya, izin ya Pak, terkait indikator itu, indeks itu adalah angka yang memang harus kita sajikan ya Pak ya. Indeksnya itu memang harus disajikan karena itulah bahan penilaiannya, apakah indikator kinerja kamu tercapai. Tapi ketika kita menggunakan logic model, sebenarnya kita bisa lebih menyasar apa sih seharusnya yang menjadi output itu, bukan hanya angka seperti itu sih Pak Amin kalau menurut kami. Tapi karena rezim kita masih BSC, ya mau nggak mau kita harus masih mengikuti itu ya Pak Amin. Mudah-mudahan ada dari Pak Amin selaku ini ya pembina di Ortala bisa memberikan dorongan nih ke semua unit. Kalau bisa sudah menggunakan logic model yang memang menurut saya lebih logis dilakukan di instansi pemerintah Pak. Bukan hanya angka, angka itu bisa kita otak-atik seenaknya sebenarnya Pak. Tapi ketika kita udah ke aktivitas yang real, itu mungkin akan berdampak lebih apa ya, lebih nyata ya ke masyarakat. Menurut saya seperti itu Pak Amin. Monggo Bu Dia kalau ada teman. Iya, izin nambahin sedikit aja. Anda. Jadi memang betul ya yang disampaikan Pak Amin tadi bahwa ujung dari performance measurement ini kan harus pada kinerja ya, tidak hanya kinerja institusi tapi juga bagaimana kinerja individu itu juga dinilai, karena kan individu-individu itu kemudian kan akan berkontribusi pada pencapaian kinerja institusi. Jadi memang kalau tadi disampaikan bahwa kalau BSC ini masih agak terlalu ngawang-ngawang gitu ya dalam tanda kutip, kalau menurut pendapat saya sih sebenarnya memang ada kelebihan dan kekurangannya ya, sebagai sebuah framework yang bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai peta strategi, itu menurut saya BSC masih tepat gitu ya. Namun tadi seperti yang Mas Ardian sampaikan bahwa dalam pengukuran indikator kinerjanya gitu ya, sebaiknya memang tidak hanya berhenti sampai nilai ini, nilai itu, dan lain-lain gitu ya. Namun ada sebuah pengukuran outcome dan impact yang memang tepat sasaran gitu ya, tepat sasaran. Kayak tadi kan yang saya contohkan adalah program kerjanya itu adalah parents menghadiri kelas gitu ya, untuk mencegah drop out gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa identifikasi intermediate outcome-nya apa, sampai parents bisa memberikan encouragement gitu ya kepada anaknya agar lebih ingin sekolah gitu ya, lebih semangat sekolah, yang kemudian berdampak pada nilainya yang baik, dan sampai ujungnya itu adalah pada tadi economic well-being. Sampai economic well-being ini kan sebenarnya kalau dilihat dari kegiatan parents menghadiri sebuah kegiatan sekolah kan sangat jauh ya.
Nah, namun dengan menyusun menggunakan logic model tadi kita bisa membuatkan kaitannya atau linknya. Jadi sama seperti yang Pak Amin sampaikan tadi di desain ketenagalistrikan gitu ya, yang menjadi misalnya end outcome-nya gitu ya, atau impact terakhir yang diharapkan seperti apa, tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak yang seperti tadi Bapak sampaikan, sehingga kita memang bisa tahu porsi masing-masing untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Jadi itu sih memang yang menjadi keunggulan dari logic model ya. Jadi kalau misalnya memang itu nanti akan segera diterapkan gitu ya, saya sih merasa itu sudah sangat tepat. Begitu. Baik, terima kasih Bu Dia. Pak Amin, cukup Pak Amin? Ya, terima kasih. Nanti dengan Mbak Khoiri aja nih yang bisa bagikan dulu nih. Baik, terima kasih. Kan bisa Ya, dimulai dari unit terkecil dulu. iya, iya. Baik, ini Mbak Dewi ada tanggapan Bu Dia, Mas Ardian izin menambahkan dan menanggapi. Eh, Mbak Dia, Mbak Dewi mau live? Mbak Dewi silakan. Atau saya bacakan? Oh, sepertinya belum ada tanggapan. Baik, saya bacakan aja ya, Bu. Kerangka logis berpikir sebenarnya sudah digunakan dalam penyusunan renstra dan anggaran, sebagaimana arahan dari Bappenas. Namun demikian, memang yang agak susah ini pengukurannya, Bu. Masih perlu ditingkatkan tuh untuk monefnya, pengendaliannya, evaluasinya gitu. Eh, apa namanya? Bagaimana kita menentukan cross cutting dengan instansi lain serta penurunannya ke kinerja individu. Memang agak menjadi problem di kita untuk pengukurannya. Bagaimana tanggapannya Mas Ardian dan Budia? Silahkan. Setuju, Bu. Sama ya, Bu? Iya. Sepakat namanya. Sepakat Oke, namanya. sepakat. Ya, baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih mudah ya untuk pengukurannya dan Tugas ada Mbak Dewi nanti itu, Bu. kompensasinya gitu. Kalau ada kompensasinya kita lebih ini ya, Mas Ardian. Ya, tugasnya Lebih Mbak Dewi nanti semangat. itu, Bu Nia. Siap. Nih 2024 habis ya renstranya. Nanti nyusun renstra baru. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya, sangat interaktif dan luar biasa. Namun mohon maaf sekali atas keterbatasan waktu, maka sesi diskusi harus dicukupkan sampai di sini. Baik, terima kasih pada Budia Setianingrum, Mas Ardian Fitrianto sebagai narasumber yang telah berbagi informasi tentang alumni Talk Belajar Logic Model untuk capai kinerja prima. Baik, sebelum kita tutup, ada closing statement dari Mas Ardian dan Budia. Silahkan, Mas Ardian. Oh, closing statement. Oke. Ini Silahkan. kan karena alumni Talk ya. Saya Ya. ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sekjen, Ibu Ida Nuryatin Winahari yang telah memberikan izin kepada saya sebagai pegawai untuk melanjutkan pendidikan secara izin belajar ya, Bu. Semoga nanti diizinkan untuk S3 kalau ada. Di luar negeri, Mas. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dia Setianingrum yang telah membimbing saya ya menyelesaikan tesis ini. Mudah-mudahan diberikan balasan yang banyak, Bu. Terima kasih Amin, sudah amin. saya bisa menyelesaikan dalam 1 semester dengan masih bekerja tapi bisa menyelesaikan dalam 1 semester, sebuah anugerah itu. Kemudian terima kasih juga kepada Humas DJK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan sharing knowledge ya setelah pasca izin belajar. Kemudian Bapak Ibu seluruhnya yang hadir dan memberikan pertanyaan dan tanggapan, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab ataupun juga paparan yang masih membingungkan, belum bisa dipahami. Ini murni karena kelemahan kami sebagai narasumber. Demikian Bu Nia, terima kasih Baik, banyak. terima kasih Mas Ardian. Ibu Dia ada yang mau disampaikan? Silahkan Ibu, Oke, closing baik. statement. Terima kasih Bu Nia. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih ya atas undangan hari ini nih, pengalaman pertama juga bagi saya gitu ya.
Kedepannya mungkin saya berharap acara-acara semacam ini bisa terus dilakukan ya Bu Nia gitu ya. Karena menurut saya selain memotivasi tadi ya khususnya kepada yang sedang atau akan sekolah, acara-acara seperti ini sebenarnya ini apa namanya mempererat gitu ya dunia praktik sama dunia akademisi. Jadi mungkin kami sebagai akademisi sangat senang gitu ya jika diundang gitu karena dari perspektif teoritis yang dan jurnal yang memang kami pelajari setiap hari mungkin ya harus dicocokkan dengan kondisi aktualnya gitu ya sehingga nanti bisa saling melengkapi. Jadi saya berharap mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa terus dilanjutkan dan nanti mungkin bisa mengundang narasumber-narasumber yang lain gitu ya dengan topik-topik lain yang pastinya jauh lebih menarik. Begitu Bu Nia, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Dia, Mas Ardian. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya seperti yang disampaikan di awal, akan ada penanya terbaik. Dan penanya terbaiknya adalah, monggo silahkan panitia. Ya, selamat kepada penanya terbaik, Mas Apri ya dari PPBMN. Silahkan untuk menghubungi perpus.gatrik@esdm.go.id untuk klaim souvenir menarik. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan selamat pada penanya terbaik, semoga bermanfaat. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh sertifikat, dan unduh materi dapat diakses pada link yang telah di-share di layar. Bapak Ibu silahkan di linktree/perpusgatrik. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan, dapat menghubungi pustakawan kami di Ditjen Ketenaga Listrikan. Ada Ibu Ernawati, ada Ibu Dina, dan Mas Muhammad Nur. Dan juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, bisa follow akun Instagram Perpus Ditjen Gatrik di @perpus.gatrik. Atau dengan mengakses website Perpus Gatrik di gatrik.esdm.go.id/perpus. Baik, saya Rahel Kurniasari mewakili segenap panitia. Memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara webinar ini. Saya akan menutup acara Alumni Talk Belajar Logic Model untuk capai kinerja prima pada hari ini dengan pantun ya Bapak Ibu. Impian hati menjadi foto model. Cakep. Elok dilihat dan memiliki nama. Mari belajar logic model demi capai kinerja prima. Baik, terima kasih. Ini bukan logat Coldplay, nggak bisa saya. Makasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini, Terima terutama kasih pada banyak Bu Bapak Dia, Ibu, Mas Mas Ardian. Semoga Ardian. bermanfaat. Amin, Kami amin, ya rabbal akhiri. alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Dia. wabarakatuh. Terima Salam kasih Kasih Bu Bu sejahtera. Nia. Dia. Izin Bapak. Baik. Terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih Mas Ardian. Panitia, terima kasih.